Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hakim. Saya mahasiswa Stekom di Banyuwangi. Di sini saya akan mengerjakan cara penggunaan prop dan state pada React.js. Namun sebelum itu perlu kita ketahui juga perbedaan antara prop dan state pada komponen React.js. Ini saya ambil dari petanikode.com yang biasanya saya untuk belajar. Jadi state dan prop itu adalah objek khusus yang menyimpan data untuk komponen. Keduanya objek ini memiliki cara kerja yang berbeda. State yaitu objek yang digunakan untuk menyimpan data di dalam komponen. Artinya data itu hanya untuk komponen tersebut. Tapi props atau property itu objek yang digunakan untuk menyimpan data yang diterima dari luar komponen. Artinya bisa props itu bisa dikirim ke komponen lain. Tapi kalau state itu hanya untuk komponen tertentu. Tapi juga ada perbedaan yang lain. Kalau state itu bersifat interaktif atau bisa diubah. Tapi kalau props itu bisa diubah tapi harus ada di kodenya. Tidak bisa langsung diubah seperti state, maksudnya tidak bisa interaktif seperti itu. Bisa interaktif kedua prop ini kalau bisa kalau dikerjasamakan sama state. Oke. Itu sedikit pengetahuan tentang state dan prop. Lalu selanjutnya untuk mengawali keterangan pada saat ini yaitu tentang React.js. Jadi saya di sini menggunakan Vite React. Saya menggunakan Vite React. Ada yang menggunakan React.js seperti biasa. Saya menggunakan Vite. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau di Vite itu tidak ada file public. Kalau di React.js itu filenya public dan di sini harus menggunakan JSX. Jadi seperti itu perbedaannya. Tapi sama-sama digunakan untuk menggunakan React. Jadi ini cara rendernya juga berbeda. Kalau Vite hanya seperti ini. Kalau React.js itu ada keterangan banyak di bawahnya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita menggunakan styling yaitu Bootstrap agar lebih mudah nantinya untuk kita mengatur komponennya agar lebih simple, mudah dan cepat. Jadi saya menggunakan Bootstrap. Di sini sudah saya install agar lebih cepat kita belajarnya. Jadi saya sudah install. Di sini kita bisa ketahui di package detection yang sudah saya install Bootstrap, jQuery, Power.js. Jadi ini yang sudah saya install. Bisa kita tambahkan untuk hyperlinknya, bisa kita gunakan React Router DOM seperti itu. Oke, langsung saja kita coba apakah Bootstrapnya sudah berjalan apa belum. Ini sudah saya tempel navbarnya untuk Bootstrap. Ini sudah saya jalankan. Cara menjalankan ini juga berbeda dengan React.js. Ini dijalankan seperti Next.js. Saya beri contoh lagi. Cara menjalankan di Vite React ini. Masih loading. Biasa ini laptopnya kurang top kentang. Di cara menjalannya sama npm run dev. Ini perbedaan cara menjalankan React.js dengan Vite React. Sini sedikit lama karena wifi-nya agak lama. Di sini kita jalankan localhost 3000. Ini localhost 3000 kita render.
akan otomatis merender sendiri. Ini adalah salah satu kelebihan dari React.js, itu rendernya mudah. Ini sudah nampak. Kita coba untuk inspect apakah sudah berjalan apa belum. Ini sudah menjadi tenang. Kalau sudah seperti ini, otomatis bootstrap kita sudah berjalan untuk stylingnya. Oke, kita ubah-ubah namanya. Di sini kita belajar front end. Stylingnya bisa kita ubah. Nah, seperti ini bisa, ini agak lebih menonjol. Nah, tapi di sini karena ini adalah home atau tempat awalnya, jadi saya tidak akan menaruh navbar tersebut di home, tapi akan saya buat menjadi komponen. Jadi saya buat saya buat folder komponen pada src header.csx. Salah, kita hapus. Oke. Jadi saya sarankan kalau menulis judul atau menulis judul file itu diusahakan menggunakan huruf besar dan digandeng. Kalau tidak digandeng atau dipisah, itu menggunakan garis bawah. Seperti itu kita buat call header. Jadi kita menggunakan arrow function agar lebih enak nantinya ketika menggunakan props. Return div class container, tentu size div aja. Lalu kita pindah navbar yang ada di home, ini kita pindah ke header. Semantik, oke. Lalu kita ekspor default header. Oke, selanjutnya setelah kita pindahkan, otomatis ini hilang. Nah, bagaimana caranya? Lalu kita import ke home-nya. Import header. Nah, ini masih loading. Ini saya biasanya kalau otomatis itu muncul seperti itu. Lalu kita tulis header from kita cari foldernya, ini masih loading. Komponen kita cari di header. Oke, setelah itu
kita masukkan di sini. Nah, di sini sudah muncul kembali header kita. Jadi seperti itu kita masukkan komponen-komponennya nantinya ke home. Jadi ini home ini sebagai pusatnya, dan home tersebut sudah saya import ke app.js. Jadi ini sebagai bahasanya, kalau ada routingnya ini sebagai pusatnya, seperti itu. Jadi tidak usah kita buka. Nah, selanjutnya setelah kita membuat header dan header kita sudah berjalan, kita akan mencoba, karena di sini saya akan membuat pendataan DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi saya ini ganti saja judulnya, DPM Dewan jadi karena saya mahasiswa jadi DPM bukan DPR. Oke, sudah muncul. Nah, selanjutnya dalam folder komponen kita buat file, namanya formulir.jsx. Formulir.jsx yang nantinya di sini kita akan membuat formulir pendaftaran untuk peserta DPM, untuk anggota DPM baru. Oke. Count ini sama seperti tadi, kita buat raw function formulir daftar. Return kita isi. Nah, agar kita bisa lihat hasilnya juga, kita bisa langsung live coding, atau kita bagi saja dua langsung. Tapi kita bisa mengetahui nantinya. Kita ekspor dulu default. Kita masukkan ke sini, kita bungkus dulu biar lebih enak nantinya. Seumpamanya kita tambah CSS, jadi kita import dulu, import formulir daftar. Oke, langsung otomatis masukkan formulir daftar. Oke, coba apakah sudah terhubung apa belum. Kita gunakan H1 daftar. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti formulir pendaftaran kita sudah muncul di file header, file home. Jadi akan kita buat pembungkusnya dulu, buat menggunakan card agar nantinya
formulir kita dibungkus dengan rapi. Ini judulnya kita letakkan di sini. Oke, card kita sudah muncul. Itu headernya, header cardnya. Nanti karena di situ di sini terlalu mepet dengan yang di atasnya, maka kita menggunakan margin top 3, oke, agar jaraknya agak renggang. Oke, selanjutnya kita akan membuat card bodinya. Di kelas card body, kita menggunakan form. Menggunakan form biasa saja. Kelas pertama kita menggunakan from group. Nah, di sini kita tulis labelnya, label HTML4, kasih dulu namanya. Yang pertama adalah nama. Di itu sudah muncul nama. Lalu kita di bawahnya kita buat input type tag. Oke. Di sudah ada inputnya. Nah, kita buat from kontrolnya, from control. Lalu ID nama, kalau kita nantinya ketika ada penggunaan state kita bisa mengambilnya. Oke. Dan placeholder, input dan tulis nama lengkap. Oh, ini salah peletakan. Oke. Inputnya kita salah peletakan, aslinya di bawahnya label, karena ini makanya terletaknya di bawah di sini, karena harus bersandingan dengan nama. Oke. Therefore nama. Oke, selanjutnya tinggal kita copy aja. Kita butuh beberapa tuh, masukkan NIM, masukkan nomor telepon, email, dan lain-lain. Tinggal kita copy.
Oke, ini masih error. Oh, ini div-nya hilang. Oke, dan ternyata kita salah menggunakannya karena div yang nominatifnya tidak ada, jadi error. Kita copy. Oke, kita copy yang bawah aja. Telepon normal, telepon sama kita ganti di sini. Song 8 atau XXX. Di sini email, nantinya kita akan mengerti ini namanya siapa, emailnya siapa. Oke. Setelah email, kita akan membuat jurusan. Jadi kita akan cari tahu
mereka jurusan dari mana aja. Di sini kita menggunakan select. Jadi namanya kita ID-nya kita jurusan. Class name-nya jurusan juga. Class name-nya sama from control. Oke, kita isi optionnya. Option 1 TI. Tiga. Option 2 MI, manajemen informatika. Oke, terlebih api. Nah, di sini sudah kita ada, kita bisa masukkan, kita bisa pilih dan lain-lain. Nah, ini masih belum rapi kan, jadi habis ini kita rapikan dulu. Tapi yang kita bisa isikan seperti ini, name 1 dan lain-lain, nomornya 081 dan ini. Nah, kita isi seperti ini, paijo@gmail.com. kita pilih teknik informatika, dan terakhir kita buat file gambar atau file foto. Div class from group. Bukan from tapi from, lupa saya, from group. From group kita buat label foto gambar JS, gambar foto Anda. Oke, setelah kita buat labelnya, kita buat input, tabnya kita buat file. Nah, sudah muncul kan, kita buat file, class name, form control, ID sama agar seperti yang lain, gambar, dan placeholder dan placeholdernya masukkan foto Anda. Oke, bisa kita tidak menggunakan placeholder, bisa, dan ini kita ganti dulu.
Sama kita cari yang ini tulisannya salah, from. Kalau from itu kepada, jadi ini from group. Oke, lebih bagus kan kalau kita menggunakan from group, artinya grupnya dari from ini. Jadi agar lebih baik, lebih bagus, jadi kita gunakan form. Nah, jadi kita tidak menggunakan CSS karena sudah disiapkan oleh bootstrap-nya. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Jadi ini adalah dari kelas dari bootstrap. Oke, selanjutnya ketika kita sudah mengisikan ini, otomatis kita harus bisa mengirimnya. Kita langsung kita buat inputnya kita buat buttonnya, button. Kita buat buttonnya, simpan. Name btn ini dari bootstrapnya, seperti itu. btn jadi seperti ini sudah muncul. Jadi nantinya ketika kita sudah mengisikan ini, semuanya sudah terisi, harus kita simpan. Nah, setelah kita membuat formulir pendaftarannya, kita harus kita harus bisa kita taruh di mana form pendaftaran ini agar data yang sudah daftar ini bisa kita ketahui. Kalau hanya seperti ini, otomatis tidak bisa disimpan. Jadi seperti itu. Jadi kita buat di bawahnya. Setelah kita ini di minimize saja biar enak, kita minimize, lalu kita akan buat lagi membuat daftar yang sudah mendaftar. Daftar yang sudah mendaftar. Div kelas sama kontainer, aslinya tidak pakai kontainer tidak apa-apa, tapi ini hanya sebagai pembungkus, jadi agar tidak terlalu menuju terlalu luas, jadi saya buat kontainer. Sama seperti tadi kita buat cut menggunakan cut aja, karena sudah disiapkan di bootstrapnya cut, jadi kita gunakan aja cut header. Jika headernya apa tulisan di sini sama 3, kita menggunakan 3 aja, 3. Daftar anggota. Jadi ini daftar anggota yang sudah mendaftar kepada di form pendaftaran. Selanjutnya kita membuat card body-nya. Ngobrol jalan. Card body. Nah, di sini kita harus tahu apa saja yang akan kita masukkan. Yang pertama kan harus ada nama, name, nomor telepon, email, jurusan, foto. Ini harus masuk ke tabel
ke tabel atau daftar anggota. Jadi data-data tersebut harus masuk ke data daftar anggota. Oke, kita menggunakan tabel aja biar enak, biar tampilan juga rapi, dan kebanyakan juga menggunakan tabel untuk data-data yang sudah terkirim. Jadi kita menggunakan kelas yang tabel agar nantinya kita ketika menggunakan CSS juga enak. Kita menggunakan kepalanya dulu. Oke. Tinggal kita copy aja. Ada beberapa ini 1 2 3 4 5 6 dan 6. Kita copy 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Ini agar lebih mudah, tinggal kita ganti nama, name, nama telepon, email, terus jurusan, dan yang terakhir foto. File foto aja, file foto. Oke, di sini sudah muncul. Oke, tabelnya sudah muncul, tabelnya. Lalu setelah kita membuat kepalanya, kita membuat bodinya. Sama saja. TR. Tapi di sini kita membuat TD. Seperti itu, karena ini masih belum ada isinya. 1 2 3 4 5 6 si kosong, jadi tidak ada isinya, cuma kosong aja. Nanti kan di sini isinya dari sini. Nah, kita bisa masukkan file sini. Nah, seperti itu kita bisa masukkan file gambarnya. Nah, kita kan harus mengirim data-data tersebut kepada daftar anggota. Nah, caranya seperti apa? Sebelum itu kita harus mengetahui dulu. Kita buat dulu di sini. Nah, di sini kita perlu menggunakan yang namanya state. Jadi kita gunakan yang namanya state untuk mengirim data-data tersebut. Kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa state itu adalah menyimpan data. Tapi menyimpan datanya tersebut hanya untuk file tersebut aja, tidak digunakan untuk file-file yang lain. Tidak seperti props seperti itu. Oke, selanjutnya kita membuat state dulu. State untuk kita bisa menyimpan. Pertama kita buat variabel, kita menggunakan const. Di
itu ada nama, jadi kita buat nama, set nama, state, nama. Jadi seperti itu. Kita buat yang lain, nama, terus name, telepon, 2 3 4 5, jadi udah 5. Name, telepon, terus email, nah seperti itu. Jadi setelah itu kita karena di sini kita ingin menyimpan, maka dalam buttonnya kita harus ada menyimpan. Jadi kita on klik kan, kalau di on klik otomatis data tersebut akan disimpan. On klik simpan. Oke, selanjutnya kita akan membuat variabel untuk menyimpannya. Simpan dan menggunakan function agar nantinya ketika kita menggunakan props itu bisa kita simpan, data tersebut kita kirim ke yang lain, itu bisa. Set nama, set name, set email, set telepon, set jurusan, set gambar, dan kita gunakan alert. Data berhasil disimpan. Jadi kita menggunakan alat untuk menyimpan data. Kita coba hakim nim 111. Oke, 081 23 45 678. Oke, kita simpan. Nah, data kita berhasil disimpan. Kalau sudah data kita berhasil disimpan, maka data tersebut akan hilang. Nah, ini kan tidak hilang. Kenapa tidak hilang? Karena dalam
return kita di sini belum kita includekan data-data variabel-variabel di sini. Caranya itu dengan value nama, terus kita on-change kan, on-change bahwa data nama tersebut harus kosong. Set nama ini akan diincludekan ke data simpan tersebut ke ke button simpan target dot value. Oke, kita coba satu, kita simpan. Ketika data itu sudah berhasil disimpan, maka otomatis akan reload dan hilang datanya. Kita copy aja, nanti kita ganti agar lebih cepat. Sudah 1 jam. Jawab apa telepon. Oke, kita coba. Kita masukkan foto, lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke, sudah berubah. Namun di sini masih belum masuk kepada daftar anggota, cuma disimpan dan menghilang. Oke, itu untuk state yang awal. Nanti habis ini kita untuk sesi kedua, yaitu state untuk mengirim data tersebut kepada daftar anggota dalam satu file. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.